Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Pagi, Pagi. Sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas pimpin doanya dulu, Nur Sadi. latihan, siap gerak. Sebelum kita berdoa, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, sehat ya semuanya. Apakah Sehat. Sehat, Bu. apakah ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua, Bu. Ada tidak yang tidak hari siapa? Masuk semuanya ya. Udin, Bu, nggak masuk. Hebat, berarti hari ini masuk semuanya. Kemarin kita sudah belajar tentang apa anak-anak? Belajar tentang Kemaya. Kemarin kita sudah belajar tentang memetik jambu di rumah Udin. Menurut kalian, jambu itu keras atau lembek ya? lembek, Bu. Keras, Bu. Lembek kalau yang masak, Bu. Kalau yang Ya, jambu itu bentuknya keras karena jambu itu termasuk contoh benda padat. Hari ini kita akan belajar tema 2, bermain di lingkunganku, dan subtema 2, bermain di rumah teman. Tujuannya, melalui kegiatan menyimak, anak-anak dapat membaca kembali teks pendek yang berkaitan dengan ragaman benda dengan lafal dan intonasi yang benar. PowerPoint tentang teks benda, anak-anak dapat menganalisis isi teks yang dibacakan dengan baik. Dengan melihat tayangan PowerPoint, dapat menganalisis keragaman benda di lingkungan sekitar dengan benar. Dengan mengamati video, anak-anak dapat menganalisis berbagai sikap yang mematuhi dan tidak mematuhi aturan dengan benar. Dengan mengamati gambar, anak-anak dapat mengelompokkan keragaman benda di lingkungan sekitar berdasarkan wujudnya dengan benar. Dengan bimbingan guru, anak-anak dapat menunjukkan sikap sesuai aturan dengan benar. Untuk pembelajaran hari ini, kita akan berdiskusi secara berkelompok. Sebelum memulai pembelajaran, supaya semangat, kita tepuk semangat dulu yuk. ayo, Bu. Yuk, kita tepuk semangat bersama-sama. Tepuk semangat. Udah semuanya. Sudah semangat semuanya. Sudah, Bu. Semangat, Bu. Sudah, Ibu. Semangat. Sekarang, Ibu punya teks yang berjudul benda padat. Ibu bacakan dulu teks benda padat, perhatikan cara Ibu membaca. Pertama, sebelum membaca itu kita baca dulu judulnya dan perhatikan tanda koma dan titik. Perhatikan dulu Ibu membaca ya. Benda padat. Benda padat banyak terdapat di sekitar kita. Benda padat mempunyai bentuk tetap. Ukuran benda padat juga tetap. Contoh benda padat adalah simpai. Jika dipindahkan dari meja ke lantai, bentuk dan ukuran simpai tidak akan berubah. Jika simpai dipindahkan lagi ke lemari, bentuk dan ukuran simpai juga tidak akan berubah. Adapun
dipindahkan ke berbagai tempat, bentuk dan ukuran benda padat akan selalu tetap. Coba sekarang Eva, baca kembali teks benda padat seperti yang Ibu contohkan tadi. Benda padat. Saya, Bu. Iya, Eva. Benda padat. Benda padat banyak terdapat di sekitar kita. Benda padat mempunyai bentuk tetap. Ukuran benda padat juga tetap. Contoh benda padat adalah simpai. Jika dipindahkan dari meja ke lantai, bentuk dan ukuran simpai tidak akan berubah. Jika simpai dipindahkan lagi ke lemari, bentuk dan ukuran simpai juga tidak akan berubah. Adapun dipindahkan ke berbagai tempat, bentuk dan ukuran benda padat akan selalu tetap. Sudah, Bu? Terima kasih Eva, hebat sekali Eva, membacanya sudah lancar ya. Tepuk tangan dulu anak-anak buat Eva. Yeay. Hebat Eva. Setelah mendengar teman kalian membaca teks benda padat, coba sekarang kerjakan soal latihan yang ada di LKPD kalian secara mandiri. Coba sekarang kerjakan. Sudah selesai anak-anak? Sekarang tukar hasil jawaban kalian dengan teman sebangku kalian. Nanti kita bahas bersama-sama ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Coba Desi bacakan hasil jawabanmu. Baik, Bu. 1. Bentuknya selalu tetap walaupun dipindah tempat. 2. Ukurannya selalu tetap walaupun dipindah tempat. Yang ketiga, ukurannya tetap, bentuknya tetap. Yang keempat, bentuknya akan selalu tetap. Yang kelima, bentuk padat, bentuk dan ukurannya akan selalu tetap walaupun dipindah-pindah tempat. Terima kasih Desi, hebat sekali, tepuk tangan buat Desi. Ya, nomor 1, untuk jawaban nomor 1, bagaimana bentuk benda padat? Bentuk benda padat itu selalu tetap walaupun dipindah-pindah tempat. Yang kedua, bagaimana ukuran benda padat? Ukurannya selalu tetap. Yang ketiga, apa yang terjadi jika sebuah buku dipindahkan dari dalam tas ke dalam lemari? Bentuknya akan tetap. Nomor 4, bagaimana bentuk buku tersebut setelah dipindahkan? Bentuknya akan selalu tetap. Jadi kesimpulannya, benda padat, bentuk dan ukurannya akan selalu tetap walaupun dipindah-pindahkan tempatnya. Ibu, jadi benda padat itu apa, Rusyadi? Itu, Bu, benda yang permukaannya itu keras dan bentuknya tetap, Bu. Iya, hebat, Rusyadi, pintar, tepuk tangan buat Rusyadi. Pak Rusadi hebat. Sekarang, coba kalian amati gambar yang ada di lingkungan sekitar kalian. Ada kursi, meja, minyak sayur, vas bunga, televisi, air putih, piring, gelas, sendok, dan penggaris. Coba sekarang kalian diskusikan bersama kelompok kalian, mana yang termasuk benda padat dan bukan benda padat. Sudah semuanya anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kelompok satu, ketua kelompoknya maju ke depan. Retno, coba bacakan hasil diskusi kelompok kalian. Iya, Bu. Kalau kursi bentuknya bendanya benda padat, kalau meja padat juga. Kalau minyak bukan benda padat. Vas bunga benda padat. Televisi termasuk benda padat juga. Kalau air bukan benda padat.
Piring termasuk benda padat. Gelas juga benda padat. Kemudian sendok, penggaris juga benda padat. Terima kasih Retno. Tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Sama-sama, Bu. Yeay. Kelompok lain ada yang mau menanggapi hasil jawaban dari kelompok 1? Coba Mumun berikan tanggapannya terhadap jawaban. Sudah sesuai tidak? Jawabannya sudah betul, Bu. Baik, terima kasih Mumun. Sudah tampil semua ya kelompoknya ya. Iya, sudah, Sekarang Bu. untuk kursi dan meja itu benda padat, sedangkan minyak itu bukan benda padat karena minyak bentuknya cair. Vas bunga dan televisi termasuk benda padat. Air putih bukan termasuk benda padat karena bentuknya cair. Piring, gelas, sendok, dan penggaris itu termasuk benda padat. Sekarang Ibu mau tanya, siapa yang suka main ke rumah teman? Saya, Bu Guru. Ke rumahnya Dede, Bu. Ya, semuanya suka main ke rumah teman ya. Kalau kita main ke rumah teman, itu ada aturan-aturan yang harus kita patuhi. Ini contohnya. Pertama, mengetuk pintu. Sebelum masuk, melepaskan alas kaki. Tidak masuk kamar orang dewasa, tidak lompat-lompatan di sofa, meminta izin saat ambil makanan, dan membantu membersihkan atau membereskan mainan. Saat bermain di rumah teman, sebaiknya mematuhi aturan-aturan yang ada di rumah temanmu. Contoh, peraturan ketika bermain di rumah teman. Pertama, meminta izin sebelum meminjam mainan. Tidak curang saat bermain. Merapikan mainan setelah bermain. Tidak masuk kamar tanpa izin. Masuk rumah teman dengan mengucapkan salam. 6. Bermain jangan lupa waktu. Dan berpamitan kepada orang tua teman sebelum pulang ke rumah. Sekarang diskusikan bersama kelompok kalian. Mana yang termasuk sikap yang mematuhi aturan dan tidak mematuhi aturan? Sudah semuanya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu Guru. Coba kelompok 2, maju ke depan. Presentasikan hasil jawaban kalian. Eva, maju ke depan perwakilan kelompok 2. Nur Sadi, kelompok 2. Lupa Eva kelompok 3 ya. Bu. Coba Nur Sadi bacakan. Saya aja, Bu. Saya aja, Bu. Saya. Saya aja, Bu. Iya, iya. Iya, teman sekelompoknya yang lainnya. Coba. 1. Memasuki kamar pribadi orang lain tanpa izin, termasuk sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Yang kedua, mengetuk pintu dan mengucapkan salam ketika datang, termasuk sikap yang menunjukkan mematuhi aturan. Yang ketiga, tidak mengambil barang sembarangan, termasuk sikap yang menunjukkan mematuhi aturan. Yang keempat, memakan dan meminum sesuatu tanpa izin, termasuk sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Yang kelima, tidak membuang sampah sembarangan, termasuk sikap yang menunjukkan mematuhi aturan. Terima kasih Dewi. Tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Coba kelompok lain ada yang mau memberikan tanggapan atau masukan?
Kelompok 3, Jawabannya sudah betul Retno. semua, Bu. Oh, betul semua. Udah bagus, Bu. Ya. Untuk sikap yang pertama, memasuki kamar pribadi orang lain tanpa izin itu termasuk sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Sikap yang kedua, mengetuk pintu dan mengucapkan salam ketika datang. Itu termasuk sikap yang menunjukkan mematuhi aturan. Yang ketiga, tidak mengambil barang sembarangan. Termasuk sikap yang menunjukkan mematuhi aturan. Yang keempat, memakan dan meminum sesuatu tanpa izin. Itu termasuk sikap yang menunjukkan mematuhi aturan. Yang kelima, tidak membuang sampah sembarangan. Itu termasuk sikap yang menunjukkan mematuhi aturan. Semua kelompok sudah tampil semua ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sekarang Ibu mau tanya, kita sudah belajar apa aja ya hari ini? Benda padat, Bu. Ada yang tahu tidak hari ini kita sudah belajar apa saja? Benda padat, Bu. Benda padat, Bu, sama Ya, aturan pinter bermain. Eva. Iya, jadi pinter. Hari ini kita sudah belajar tentang benda padat dan bukan benda padat dan contoh sikap yang mematuhi aturan dan tidak mematuhi aturan. Apakah ada materi yang belum dipahami? Sudah semua, Ibu. Tidak ada, Bu. Hebat semuanya, pinter-pinter ya. Apa perasaan kalian saat belajar hari ini? Senang lah, Bu. Seru, Bu. Ya, sekarang untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang materi yang sudah Ibu pelajarkan, sekarang kalian kerjakan soal evaluasi yang sudah Ibu bagikan. Kerjakan secara mandiri ya, jangan mencontek ya. Siap, Bu. Baik, Bu. Sudah semuanya? Saya sudah, Bu. Sudah, Bu, saya sudah selesai pertama. Kalau sudah, sekarang dikumpulkan. Sudah dikumpulkan semuanya? Udah, Bu. Ya, Bu. Ya. Untuk besok kita akan belajar tentang benda cair. Jadi besok kalian jangan lupa bawa bahan-bahannya. Bawa air mineral, gelas, dan mangkok ya. Untuk tugas di rumahnya, kerjakan halaman 65. Kalau kalian tidak mengerti, nanti bisa minta bantuan ke orang tua. Sekarang, alat tulisnya kalian masukkan ke dalam tas. Sebelum pulang, kita berdoa bersama dulu. Ketua kelas Nur Sadi pimpin doanya. Siap, gerak. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Amin. Terima kasih anak-anak semuanya. Hati-hati di jalan ya. Sampai ketemu lagi besok pagi. Iya, Ibu. Ya, Bu. Ya, Ya, Bu. Bu. Sudah, Bu.